Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widi Herian di program Wilayah Menjawab, tetap di Hadas TV Sabil Lulungan. Panca Dharma. Alhamdulillah saat ini ada pelantikan Ketua DPW Perkumpulan Warga Satya Indonesia yang sudah resmi dilantik oleh Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Bapak Mulyadi Asmayadi Putra, yakni Kolonel CKM Purnawirawan Toto Sugiarto. Selamat siang dan menuju sore Pak Toto, Pak Ketua izin. Lalu kemudian di samping saya ada Ketua Jaringan Pemantau Tindak Pidana Korupsi Ikatan Warga Satya Indonesia, yaitu Pak Johana, Pak. Selamat siang, Pak. Lalu kemudian Bapak Ketua Umum kita, Bapak Mulyadi Asmayadi Putra. Selamat siang juga, Pak. Siapa? Mungkin salah satu pertanyaan yang akan kita saat ini sampaikan berkaitan dengan sejarah singkat Ikatan Warga Satya Indonesia yang memang perlu diketahui juga mungkin seperti itu Pak Ketua, bahwa Ikatan Warga Satya Indonesia adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang awal mulanya bernama Ikatan Warga Satya ex Polisi Tentara Polisi Militer, yang didirikan oleh mantan polisi tentara polisi militer di Kota Bandung. Nah, bertepatan dengan hari sejarah bagi bangsa negara, tepatnya 17 Agustus 1968, bahwa para purnawirawan polisi tentara polisi militer tersebar di seluruh pelosok Nusantara hingga dipersatukan agar dapat mengalihkan tugasnya dalam berperan secara aktif dalam proses pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika ini organisasi beranggotakan mantan polisi tentara, polisi militer, dan warakuria. Sejak tahun itu juga di tahun 2000 diormaskan murni, betul begitu Pak Ketua? Organisasi kemasyarakatan yang biasa, lalu kemudian memiliki historis. Bapak-bapak kita tetap Bapak tentara polisi militer, seperti itu. Saya langsung menanya kepada Ketua terpilih untuk DPW Ikatan Warga Satya Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kolonel CKM Purnawirawan Toto Sugiarto nih Pak, berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan Bapak ke depan nih Pak untuk Jawa Barat, seperti apa nih Pak pada program dan realisasinya? Mangga silakan Pak. Jadi untuk program ke depan saya akan menindaklanjuti yang sudah dilaksanakan oleh pejabat lama dan nanti akan kita benahi, ya kita benahi supaya ke depan organisasi ini akan lebih baik lagi. Oke, ya. siap. Dan saya minta kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu untuk saling kerjasama, mungkin untuk ada saran, masukan untuk kebaikan organisasi ke depan. Ada masukan dan mungkin ada konsep dan lain sebagainya seperti itu mungkin ya Pak Toto, seperti itu. Ada sampaian lagi Pak untuk program Bapak Pak, silakan Pak. Sementara itu aja dulu, nanti sambil berjalan akan masukan dari bapak-bapak. Oke, baik. Selain nanti pembentukan untuk DPC Jawa Barat ini seperti itu. Baik pemirsa, untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber, yaitu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Bapak Mulyadi Asmayadi Putra.
minta tanggapan dan komentarnya setelah pelantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat historis empiris mengenai Ikatan Warga Satya Indonesia ini, kita mengetahui bahwa IWS ini lahir 17 Agustus 1968. 68 ya Pak ya? 68 itu didirikan oleh mantan polisi tentara, polisi militer. Karena sebelum polisi militer itu polisi tentara dulu, yang uniformnya itu gidril gitu ya, kayak uniform Gurkha gitu ya, mungkin gitu ya. Nah, pada saat itu lahir Ikatan Warga Satya Indonesia, ex polisi tentara, polisi militer, dan itu berlangsung dalam suka dan duka, dan memang turun naik, ada romantisme sejarah suka duka daripada Ikatan Warga Satya Indonesia ini. Dan kemudian berkembang karena pada saat itu memang kita akui terlalu banyak pelanggaran, maka oleh Bapak dan Bu Spom, Pak Rahmat kalau nggak salah ya, Pak Rahmat ya, itu IWS SPTPM ini dibubarkan ya. Dibubarkan untuk sementara itu Pak ya? Tahun berapa itu Pak? Itu kurun waktunya tahun 1990-an. 90-an kalau nggak salah. Di Bandung ini dipegang oleh Letnan Kolonel Fajar. Setelah Kolonel Harun. Setelah Kolonel Harun lalu Letkol Fajar. Tapi akhirnya ada percikan-percikan yang muncul yang ingin mempertahankan, melestarikan hakikat keberadaan daripada Ikatan Warga Satya Indonesia. Maka inisiator adalah Bapak Benny Surakusuma. Dibentuklah IWS Perjuangan. Dan setelah Pak Benny wafat, IWS ini nggak ada kendali Pak, nggak ada kendali, tidak tercantum di dalam persuratan dan perizinan di pemerintahan. Kemudian banyak orang-orang yang datang pada saya, dan akhirnya kita ambil keputusan IWS itu diganti namanya menjadi Ikatan Warga Satya Indonesia. Ikatan Warga Satya Indonesia. Jadi perjuangannya hilang. Dan dari situ kita mulai memperjuangkan keberadaan kita secara hukum. Ya. Dan akhirnya perjuangan panjang ini membuahkan hasil. Pada April kemarin itu dari Menkumham turun surat SK ke Menkumham tahun 2021 ya. Baik. Dan jadilah kita ini sah secara hukum untuk melakukan berbagai macam kegiatan selaku perkumpulan warga Satya Indonesia yang motonya tetap pada satu, warga yang setia terhadap Indonesia. Jadi sampai mati, sampai kapanpun kita akan tetap setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa pemirsa. Kira-kira demikian. Dan moto kita ini adalah Pancadharma. Dan dijawab dengan Patria. Jadi Pancadharma ini adalah yang kita ambil dari bapak-bapak kita dulu. Tidak salah kalau kita mengambil dengus nafas, etos julid kejuangannya yang kita ambil. Ya. Itu nggak apa-apa. Maka kita sampaikan Pancadharma dan dijawab dengan Patria. Bahwa siapapun yang melakukan, yang bertindak sesuai dengan Pancadharma, itu adalah Patria, itu adalah pahlawan, itu adalah Patria. Kira-kira seperti itu. Ya. Luar biasa Pak Ketua Umum DPP Ikatan Warga Satya Bapak Mulyadi Asmayadi Putra menjelaskan terkait dengan sejarah singkat Ikatan Warga Satya Indonesia yang sampai saat ini alhamdulillah sudah berbadan hukum. Dari dulu juga memang berbadan hukum, tapi pertepatannya para pendiri 9 jenderal ini kita punya sejarah dan historis, lalu kemudian dikembangkan pemirsa. Nah, bahwa Ikatan Warga Satya Indonesia siap
bersama-sama dengan pemerintah, berkolaborasi dengan pemerintah untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya saya langsung tanya juga nih kepada, ini kan ada 2 pelantikan di sini. Pelantikannya izin di sini ada pelantikan CP Tipikor, Jaringan Pemantau Tindak Pidana Korupsi Ikatan Warga Satya Indonesia, yang bersama-sama dengan Lembaga Hukum Ikatan Warga Satya Indonesia, dan tetap bersama-sama. Minta dijelaskan oleh yang narasumber yang satu ini, Pak Juhana selaku ketua dan selaku yang dilantik hari ini, pada program dan realisasi ke depan, Pak, untuk program CP Tipikor. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin secara visi misi yang ada di CP Tipikor untuk DWS Indonesia, saya perlu garis bawahi seperti tadi motonya sudah jelas mungkin. Siaga, jaga, harta negara. Dalam arti kata di sini kita hanya bisa membantu memantau, bukan mengeksekusi. Kita bukan tidak mengeksekusi ya, Pak. Ya? Oke, Pak. Kita hanya memantau, mengarahkan, ya, supaya istilahnya para pelaku ini supaya jangan sampai kebablasan. Ini seperti itu. Kita bukan eksekutor, mendompleng bahwasannya mereka bersalah tidak. Kita selalu memberikan satu toleran. Ya. Kalau hal-hal yang semacam itu akan merugikan rakyat dan masyarakat banyak yang akan dirugikan cucu kita semua. Nah, saya itu hadir di Tipikor ini merasa tergores. Karena selama ini banyak yang ngadu ke KPK, ya, terus terang bisa sampai tahun atau 2 tahun belum diolah. Kenapa? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Maka terlahir dari sini, ya, kita tidak mengeksekusi lembaga atau menginstansi. Mantan-mantan di sini juga mungkin ada. Saya mohon maaf kalau saya berbicara terlalu lancang. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak terekspos. Nah, yang terekspos inilah kita akan guras semuanya. Kita akan gali semuanya. Kalau masih bisa dibina, ya dibina. Ya. Kalau tidak bisa, ya wayahna, istilahnya seperti itu. Saya selalu dalam mengeksekusi sementara dengan Pak Dirut ya di LBH. Ya. Selama ini kita dalam menangani kasus selalu membina, Pak, bukan mengeksekusi. Kita bukan eksekutor, ya. Hanya kita membina. Silakan, selama kita masih bisa diarahkan, bisa bekerja sama, bisa dimediasi secara baik, kita lakukan. Tapi kalau mereka sudah istilahnya melawan, kita arahkan masih menantang, yaitu bukan hak kita. Kita sudah coba mengarahkan, ya ada haknya yang lebih menindak, yaitu dinas-dinas terkait. Nah, coba kita nanti akan kerjasama dengan TNI, Polri, Kejari, Pengadilan, dan Kejagung. Kita sudah coba mengarahkan tentang keberdirian Tipikor di WS ini. Insya Allah selama ini juga saya di LBH Dirut bersama-sama menangani beberapa kasus ya, Pak, ya, yang ada di Ciwidey, Pak. Mungkin selalu melihat temperamen muka saya yang pucat dengan Pak Dirut. Saya habis di lapangan jalan kaki, Pak, pakai pantofel, dijebaknya itu, Pak, dekat ternyata lahannya jauh. Saya pakai pantofel sampai kaki juga. Luar biasa. Tapi alhamdulillah. Itu perjuangan ya, Pak? Betul. Alhamdulillah. Di situ kenapa kok Tipikor, kenapa LBH kok menangani kasus tanah? Karena di sini juga tanggung jawab kita, Pak. Banyak sekali mafia-mafia tanah. Masih banyak mafia-mafia tanah, Pak, ya? Waduh. Contoh Bekasi. Mafia tanah itu banyak sekali. Nah, kita di Ciwidey ini kita sudah melakukan eksperimen yang kasus-kasus tanah itu banyak sekali. Nah, kita kemarin sudah menyelesaikan kerjasama dengan pihak harga di Polres ya, Pak, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita ada yang dieksekusi. Barangkali bapak-bapak nanti sebagai informan ada hal yang semacam ini mencurigakan, tidak perlu sungkan, Pak. Walaupun kita kantor memang ada kantor, tapi terselubung, Pak. Tidak bisa dikatakan nanti kalau saya ada kantor ini diserang nanti, Pak. Diserang. Jadi kita hanya terselubung, gerilya lah. Kalau perang dulu gerilya. Tipikor ini Yusuf, Pak, pelan-pelan. Tapi tiba-tiba mencuat. Artinya tidak tercium sama sekali ya, Pak, ya? Informannya tidak tercium, baik. Ya, insya Allah, cuman kita semua tergantung dari bantuan dan dukungan dari rekan-rekan semua yang ada di WS ini. Karena WS ini saya pikir sudah lama, Pak, ya, berdiri. Mudah-mudahan kalau Tipikor ini baru seumur jagung, Pak. Tapi mudah-mudahan walaupun belum seumur jagung ya, Pak, ya, tapi tindakannya mungkin bisa melewati seumur jagung, Pak. Mungkin nanti bisa akan mencuat. WS Indonesia punya Tipikor ini kita selalu menjaga dan bantu pemerintah dalam
membuat semua permasalahan yang ada di negara Indonesia ini. Luar biasa. Terima kasih Pak. Pak Hans sebagai narasumber dan sekaligus ketua CPT Bikor Ikatan Warga Setia Indonesia, pemirsa perlu tahu bahwa mafia tanah ternyata tidak diekspos di TV nasional, tapi di kota kabupaten juga masih banyak mafia-mafia tanah yang bermain. Nah, insya Allah CPT Bikor Ikatan Warga Setia Indonesia dengan penuh semangat dengan timnya itu akan menguak sampai sejauh mana keberhasilan CPT Bikor Ikatan Warga Setia Indonesia untuk menguak masalah tanah, terutama tanah di mana Pak tadi di Ciwidey ya Pak, yang saat ini sudah tergarap. Lalu kemudian kantor CPT Bikor juga tidak ada. Lalu kenapa tidak ada? Artinya bukan takut diserang, informan itu harus dirahasiakan. Kalau lembaga-lembaga yang lainnya pun seperti KPK sudah jelas ada KPK, tapi informannya kan disembunyikan. Seperti itu mungkin. Nah, untuk selanjutnya saya langsung nanya ke Ketua DPW Ikatan Warga Setia Indonesia Jabar. Sebelum itu nanti ada tanya jawab Pak dari bapak-bapak peserta atau anggota Ikatan Warga Setia Senior untuk tanya jawab langsung terkait dengan program dan masukannya. Pak Ketua, izin saya tanya lagi nih Pak, karena Bapak ini mantan Denpom ya Pak ya? Pomdam Pak, Pomdamnya di mana Pak? Maaf Pak, izin Pak. Waktu di Pomdamnya di Brawijaya, jadi Wadah Pomdam, alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang menjadi ketua Ikatan Warga Setia Indonesia, pas yang kebetulan Bapak kita semua menjadi ketua di Jawa Barat. Kira-kira nih Pak, untuk kesiapan Bapak, lalu kemudian program selanjutnya untuk mengembangkan Ikatan Warga Setia Indonesia di Jawa Barat, langkah apa aja nih Pak yang akan Bapak laksanakan? Baik Pak. Jadi untuk langkah program selanjutnya, yang pertama saya akan menindaklanjuti program yang sudah ada, dan yang kedua nanti akan kita kembangkan lagi, terutama di kota-kota yang ada di wilayah Jawa Barat. Kita akan bentuk ya DPC supaya kedepannya akan lebih berkembang dan lebih besar lagi. Dan yang ketiga, saya masukan daripada rekan-rekan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk memberikan masukan supaya kedepannya IWS ini akan lebih baik lagi dan lebih besar lagi. Saya kira itu. Oke, baik. Luar biasa Pak Toto sudah menyampaikan hal itu terkait dengan program awal akan membentuk DPC di Jawa Barat. Mungkin langkah selanjutnya bisa disampaikan oleh kawan-kawan Ikatan Warga Setia Indonesia atau masukannya seperti itu. Langsung saya tanya lagi ke Ketua DPP Ikatan Warga Setia Indonesia Bapak Mulyadi Asmayadi Putra. Harapan Bapak di pas setelah pelantikan ini seperti apa Pak harapannya Pak? Halo, saya mungkin mengharap ya bahwa Jawa Barat ini harus menjadi center of gratification. Gravitasi. Jadi political gravitation itu harus kembali ke Jawa Barat. Bahwa segala kebijakan politik di negara Kesatuan Republik Indonesia itu banyak diwarnai oleh para aktivis. Oke Pak. Para aktivis ya, bukan para politisi. Kita semua politisi karena kita insan politik ya. Ini bukan yang di dewan aja yang politisi.
kita juga politisi, karena kita ini warga negara Republik Indonesia yang punya hak dan kewajiban yang sama kira-kira terhadap negara ya. Ya. Jadi kenapa saya menginginkan Jawa Barat menjadi pusat gravitasi ya dari perpolitikan se-Indonesia? Karena pada saat sekarang kita lihat saja begitu complicatednya situasi politiknya, dan situasi apapun itu complicated di kita ini, terutama yang katakanlah KKN. Ya. Tapi ketika Jawa Barat menjadi pusat gravitasi, pusat pergerakan, itu insya Allah tidak akan terjadi. Karena orang-orang Jawa Barat ini dengan iklimnya yang ramah, itu mungkin lebih bijak lagi di dalam memberikan sebuah usulan, di dalam membuat sebuah peraturan, di dalam rangka merekrut politisi-politisi untuk ke Senayan. Kira-kira demikian. Dan saya mengharapkan bahwa kita sekarang ini sedang melaksanakan konsolidasi organisasi, dan kita mengharapkan terjadi akselerasi percepatan konsolidasi organisasi. Nah, itu akan kita lakukan karena kita sudah mengantongi SK Kemenkumham. Untuk apa? Ya, untuk menyambut 2024 political event politik ya, di mana kita juga mempunyai tanggung jawab. Siapa yang akan kita dukung, siapa yang akan kita bela, ya kita nanti. Oke. Kita akan bergabung. Event politik ya Pak Ketua ya. Oke, siap. Dalam rangka menyambut political event, event politik. Di dalam mereka menentukan pejabat, pemimpin yang berintegritas, yang punya etika dan moral, yang mempunyai kecerdasan emosi, kira-kira demikian. Pemimpin yang mencintai rakyatnya. Kira-kira demikian keinginan kita. Kita tidak pro satu parpol, tidak. IPS atau IPS, kira-kira demikian. Betul. Jadi kita tentukan nanti saja. Independen ya Pak ya. Ya, independen. Personalnya ya, bermacam-macam partai, seperti itu mungkin ya. bisa. Itu kan pilihan. Tapi tidak mustahil kita Ikatan Warga Satya Indonesia akan memberikan dukungan terhadap sebuah parpol misalnya nanti, atau memberikan dukungan terhadap calon presiden. Yang jelas kita akan melakukan sebuah rapim dulu mungkin ya, rapat pimpinan. Jadi pimpinan-pimpinan IPS lah se-Indonesia yang akan menentukan kita tuh mau kemana. Jadi jangan sampai kita diam tidak bergerak. Itu momen political eventnya hilang nanti. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan political event ini. Seperti misalnya Jawa Barat, sebentar lagi akan terjadi pemilihan gubernur. Yaitu bagiannya Pak Toto yang tahu siapa nih pemimpin yang wajib dukung. Pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang tidak KKN, yang demikianlah. Itu silakan. Dan bicarakan dengan DPC sehingga terjadilah kesepakatan mendukung seseorang. Kira-kira demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua Umum, luar biasa sekali dengan event politik ke depan, Pilpres, Pileg, lalu kemudian Pilgub. Ikatan Warga Satya Indonesia tetap independen, tapi tetap harus tetap memilih pesta demokrasi, karena itu kan hubungannya dengan pribadi. Artinya ketika memang Bapak Ketua Umum Ikatan Warga Satya Indonesia, pemirsa, tetap mendorong bahwa pemimpin di negara Indonesia ini harus lebih baik lagi ke depan. Seperti itu mungkin. Sebelum kita program wilayah menjawab ini, dari para peserta silakan ada yang mau bertanya terkait dengan saran pandang. Dimulai dari 3 orang dulu aja. Silakan Pak, nama, pertanyaannya disingkat saja ya Pak ya. Silakan Pak. Selamat siang.
Nama saya Joni Sianturi. Saya senang sekali dan bangga sekali pada hari ini dapat mengikuti pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Warga Satya Indonesia Provinsi Jawa Barat dan Ketua Umum Jaringan Pengamat Tipikor periode 2021-2025 Bandung 27 Februari 2022. Bangga sekali. Tapi saya mau bertanya satu saja sama Bapak Ketua Umum. Kalau saya lihat di sini adalah pelantikan, di sini adalah DPW Perkumpulan Warga Setia Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dan itu adalah dipilih. Di situ ada Ketua Umum JP Tipikor periode 2021-2025. Pertanyaannya, apakah Ketua Umum JP Tipikor periode 2021-2025 ini adalah se-Indonesia? Terima kasih. Yang mau bertanya satu orang lagi, Pak. Ada yang mau bertanya, Pak? Bapak mungkin? Pak Sekjen, perwakilan dari DPP silakan, ada yang bertanya, atau dari daerah lain, Subang, Karawang, Kota Bandung, mana Kota Bandung? Pak, silakan Pak bertanya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran petinggi-petinggi DPS, dan terima kasih pada tokoh-tokoh yang ikut aktif dalam rangka pelantikan Ketua DPW Jawa Barat Alhamdulillah yang dipilih oleh Bapak Kon SPM Purnawirawan Bapak Toto Sugiarto. Terima kasih. Saya atas nama Ketua DPC Kota Bandung yang baru lahir menurut Acan, iya Pak, namanya Isa. Jadi saya mau bertanya ke Bapak untuk kedepannya, kalau ada sesuatu hal yang sangat dipentingkan untuk umum, untuk semua, wabil khusus anggota IWS atau seluruh warga IWS yang loyalitasnya mendukung untuk IWS, mari kita bersatu, jangan saling menyalahkan, dan ada salah sedikit untuk diageng-ageng luar kampus historis yang ke belakang, kita kedepankan untuk masa yang akan datang untuk kemajuan IWS. Saya tanyakan Pak Ketua, mohon petunjuk yang barangkali kedepannya udah terbentuk IWS Kabupaten dan Kota, tolong kami diundang ke kantor atau kemana. Untuk itu bukan bertanya, tapi masukan dari kami Ketua DPS yang baru, karena baru melangkah, belum tahu apa-apa. Saya masuk di IWS tahun 80 tapi tidak eksis, cuma ada kartu atau siagom bahkan. Abdi itu ngiring naon-naon, mohon cuma abdi kuliah, sareng sekolah, sareng dagang jeung pun dia tengiring seperti samis-samis. Bisa gitu aja lebih topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Behaki. Saya gabung di IWS dari tahun 93. Saya kebetulan sekarang ditarik ke Puspom dari jaring ITER Puspom. Alhamdulillah sampai sekarang, Pak. Terima kasih. Itu aja. Memperkenalkan saja mungkin Pak, seperti itu. Perkembangannya nanti mengikuti Pak Ketua seperti itu, baik. Oke, baik. Langsung kembali kepada program Wilayah Menjawab. Di sini agak menghangat pertanyaan di tiga peserta. Pertama Bapak Joni Sianturi bertanya kepada langsung dijawab kepada Ketua Umum Bapak Mulyadi Asmayadi Putra terkait dengan JP Tipikor tahunnya. Langsung aja dijawab, Pak. Silakan Pak. Oh ya, halo, terima kasih kepada Pak Joni Sianturi mengenai jaring pemantau tindak pidana korupsi yang sekarang dipegang oleh Pak Hans Johana ini. Mungkin ini berbicara mengenai rantai komando ya. Yang dibentuk sekarang, SK yang dikeluarkan itu adalah JP Tipikor Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Warga Satya Indonesia. Jadi udah tingkat pusat. Nah, lalu kalau misalnya
di tiap wilayah, di tiap cabang juga dibentuk JP Tipikor, maka rantai komandonya nanti akan dibuat oleh Pak Hans Juhana. Kira-kira demikian. Ya, jadi artinya pembentukan JP Tipikor dimanapun berada itu harus sepengetahuan dari JP Tipikor pusat. Kira-kira demikian ya. Saya hanya perlu penjelasan. Iya, terima kasih. Jangan nanti orang berpikir Bapak itu adalah untuk Jawa Barat. Enggak. Ternyata dia adalah Indonesia. Ya. Siap. Oke. Cukup Pak Zansuri, luar biasa. Sudah dijawab sama Pak Ketua ya. Baik, langsung ke ada yang nih Pak. Bapak tadi bertanya mungkin minta pembinaan dari ketua terpilih DPW Jawa Barat, yang mungkin nanti Pak Ketua yang menjelaskan. Tadi sebetulnya sudah dibahas, tapi minta dibahas kembali mungkin Pak untuk pembinaan DPC agar ada pembinaan buat anggota-anggota ke depan. Baik Pak, minta dijelaskan, silakan Pak Ketua. Jadi untuk ke depan untuk pembinaan DPC ya, rencana kita akan melaksanakan konsolidasi dan koordinasi pada DPC yang sudah berdiri maupun yang belum berdiri. Jadi nanti ke depannya ya kita akan minta masukan kepada rekan-rekan semua untuk pembinaannya ke depan supaya DPC juga akan bekerja dengan baik. Jadi bisa lebih baik lagi nanti pembinaannya mungkin seperti itu ya Pak ya. Setelah ada pembentukan, kalau yang sudah dibentuk nanti tinggal disampaikan lagi ke sekretariat DPW Jawa Barat. Lalu kemudian yang belum dibentuk nanti dibentuk mungkin seperti itu. Lalu kemudian pembinaan juga terus akan dibina seperti itu Pak. Baik, barangkali ada tambahan dari Pak Ketua, silakan ya. Pak Ketua Umum. Jadi ada tambahan ya. Ini berarti berbicara mengenai hierarki kepengurusan. Jadi di IWS ini kita mengenal Dewan Pimpinan Pusat, kemudian ke bawahnya Dewan Pimpinan Wilayah, kemudian ke bawahnya Dewan Pimpinan Cabang, Kota dan Kabupaten. Ya. Dan ke bawahnya lagi kita bisa lebih kembangkan Dewan Pimpinan Anak Cabang, yaitu kecamatan. Kecamatan. Baik. Kalau misalnya kita ingin lebih maju lagi, ya ke bawahnya lagi mungkin rantingnya. Ranting luar biasa Pak Ketua. Tapi kita sekarang ini cukup sampai Dewan Pimpinan Cabang dulu. Setelah kita lebih maju, lebih berkembang. Ya lebih berkembang, kita bisa melantik IWS tingkat kecamatan. Kota Bandung saya pikir sudah bisa ya. Melantik itu cukup dengan 5 orang aja perwakilan. Tidak usah ada anu lah. Ya. Tidak usah kepengurusan yang maksimal, yang minimal aja. Minimal yang Ya, seperti itu ya. seperti Jawa Barat ini bisa membentuk kepengurusan minimal. Misalnya 7 orang, 5 orang, 9 orang bisa, atau maksimal bisa. Yang penting kredibel maksimal ya. Ya, yang penting running ya. Oke. Bisa running well lah gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua Umum. Masyarakat dimanapun Anda berada atau pemirsa dimanapun Anda berada, tetap program Wilayah Menjawab hanya hadir di Hadas TV yang tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di setiap hari Sabtu, Minggu dan Senin. Untuk itu bahwa program deklarasi pelantikan ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Warga Satya Indonesia yang saat ini sudah sah oleh Bapak Kolonel Purnawirawan Bapak Toto, lalu kemudian Ketua JP Tipikor Ikatan Warga Satya oleh Bapak Hans Juhana. Baik pemirsa, untuk demikian pemirsa dimanapun Anda berada pada program Wilayah Menjawab untuk Ikatan Warga Satya Indonesia akan tetap stay ditonton di Hadas TV tepatnya 19.30 waktu Indonesia Barat di setiap hari Sabtu, Minggu dan Senin. Untuk itu
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.